Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita membahas tentang laporan keuangan yang keempat, yaitu statement of cash flow. Oke, laporan keuangan itu terdiri dari 4 laporan keuangan akuntansi dan disclosure. Ya, keempat laporan ini, yang pertama neraca atau statement of financial position, income statement laba rugi. Yang ketiga return earning statement atau laporan laba ditahan. Yang keempat yang di materi ini laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang kelima adalah disclosure ya. Disclosure itu penjelasan atas kegiatan sosial atau lingkungan atau yang lainnya dari perusahaan yang tidak dilaporkan di 4 laporan akuntansi ya. Jadi laporan pertanggungjawaban itu tidak hanya melaporkan laporan akuntansi yang ada di 4 laporan ini, tapi juga laporan kegiatan perusahaan sosial dan lingkungan yang lainnya ya. Pertanggungjawaban sosial lingkungan, oke. Ada 3 pembagian aktivitas utama dari statement of cash flow. Jadi setelah kita membuat 3 laporan yang lainnya, kita bisa menelusuri dari 3 laporan itu arus kas mana yang masuk ke perusahaan dan arus kas keluar dari perusahaan itu berapa ya. Nah, itu tujuan dari pembuatan statement of cash flow atau laporan arus kas. Jadi pengambil keputusan ingin tahu arus kas masuknya berapa, arus kas keluarnya berapa. Nah, 3 klasifikasi ini yang memudahkan kita para akuntan untuk membuat laporan arus kas ya. Jadi dibagi 3 klasifikasi cash flow, yaitu aktivitas operasi ya, operating, aktivitas investasi atau investing, dan aktivitas financing atau pendanaan. Nah, untuk aktivitas operating, investing, dan financing itu arus kas masuknya seperti apa ya untuk masing-masing, dan arus kas keluarnya seperti apa untuk masing-masing dari klasifikasi ini. Nah, untuk aktivitas operasi itu biasanya dari penjualan barang atau jasa ya, tergantung dari perusahaannya, perusahaan menjual barang atau perusahaan jasa ya. Kemudian menerima bunga atau dividen. Kemudian sudah, kalau untuk outflow-nya, keluarnya itu uang keluar untuk pembayaran supplier ya, untuk kita beli persediaan barang dagangan. Kemudian kita bayar pegawai ya, kemudian kita bayar taxes untuk to government, kemudian kita bayar bunga kalau kita lenders meminjam uang, kemudian other expenses atau beban-beban yang lainnya. Oke, kemudian untuk aktivitas investing atau investment itu aktivitas memang uang keluar masuknya itu memang kita gunakan untuk tujuan jangka panjang atau investasi ya. Jadi kita membeli atau menjual debt atau equity sekuritas itu memang tujuannya buat investasi. Nah, itu masuknya di keluar masuk arus kas yang investing. Kemudian kita menjual atau membeli properti, plant, dan equipment ya. Kemudian kita menjual atau kita memberikan pinjaman atau mengambil pinjaman ya ke perusahaan lain atau dari perusahaan lain ya. Itu juga untuk tujuan investasi, masuknya investing activity. Jadi hanya perusahaannya lah yang tahu ini tujuannya untuk apa. Nanti kita sebagai akuntan akan terbiasa dengan perusahaannya. Contohnya kalau perusahaannya jual beli jasa, ya sudah, berarti dia ketika beli saham, jual beli saham itu bukan aktivitas investing, tapi memang kegiatan operasinya itu jual beli saham. Berbeda dengan perusahaan konsultan keuangan ya, atau perusahaan konsultan pengacara, itu memang dia menerima pembayaran dari servis ya, atau perusahaan jual beli barang ya. Nah, itu beda lagi. Kemudian tergantung perusahaannya. Oke, kemudian aktivitas financing, jelas ya kalau financing tadi ya. Oke. Jadi financing untuk penerbitan debt atau ordinary share ya, penerbitan kembali ordinary share, redeem debt ya, redeem hutang. Nah, itu penerbitan hutang itu masuknya financing, pendanaan. Oke. Nah, ini adalah metode direct dan indirect. Jadi ketika melaporkan cash flow itu ada 2 metode, direct atau indirect. Bedanya yang indirect ini hanya di dia
kegiatan operasi. Jadi kalau yang indirect kita bisa lihat langsung hubungan net income dengan kegiatan operasi perusahaan itu kelebihannya. Jadi membuatnya lebih mudah. Kalau indirect ini kita hanya menelusuri dari laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan balance sheet, neraca, income statement ya, laba rugi dan yang sebelumnya. Tapi jika direct tidak ya, kita harus melihat langsung metodenya secara langsung, biayanya lebih tinggi, kemudian waktu yang dibutuhkan juga lebih tinggi. Jadi indirect method ya lebih digunakan daripada yang direct method. Cuma jika kita jadi akuntan pastinya akan menggunakan software aplikasi ya membuat laporan keuangan ini. Biasanya bisa laporannya menggunakan software application product atau aplikasi Accurate atau aplikasi Mayop. Banyak aplikasi apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan. Cuma kita harus tahu basicnya, membuat metodenya seperti ini supaya ketika error di aplikasinya kita tahu cara memperbaiki. Sekian saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.